Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Roy Mustawan dari kelas IFN 22 dan saat ini saya akan mempresentasikan hasil jawaban dari ujian akhir semester mata kuliah jaringan wireless dan mobile. Di sini terdapat 4 soal. Untuk soal yang pertama yaitu jelaskan prinsip kerja dari sistem 5G dan 6G dan apa sih keunggulan dan masalah dari masing-masing sistem. Pertama-tama saya akan menjelaskan prinsip dari sistem 5G. Jadi untuk sekedar informasi, 5G itu adalah jaringan 5G adalah jaringan teknologi seluler generasi kelima yang dirancang untuk memberikan internet yang lebih cepat, lebih stabil, dan memiliki latensi yang rendah. Teknologi ini menggunakan berbagai frekuensi, mulai dari yang frekuensi rendah hingga frekuensi yang sangat tinggi. Jadi semakin tinggi frekuensi teknologi selulernya, jadi semakin cepat internetnya. Akan tetapi jangkauan sinyal itu lebih pendek dan mudah terhalang oleh bangunan. Dan oleh karena itu, si jaringan 5G ini membutuhkan banyak menara kecil atau namanya small cells network agar sinyal dari 5G itu tetap stabil. Dan selain itu, teknologi seperti Massive MIMO dan beamforming itu digunakan untuk meningkatkan kapasitas jaringan dan dapat mengarahkan sinyal ke dalam pengguna agar lebih efisien. Untuk gambarnya kurang lebih seperti ini. Jadi dari 5G tower kemudian didistribusikan ke dalam small cells, baru pengguna dapat menggunakan sinyal 5G-nya. Kemudian ada teknologi yang saya sebutkan seperti massive massive output itu berfungsi untuk menambah kapasitas jaringannya, dan beamforming-nya itu berfungsi untuk mengarahkan distribusi datanya ke pengguna. Lalu apa sih keunggulan dari teknologi 5G? Yang pertama adalah kecepatan yang sangat tinggi. Nah, jaringan 5G ini bisa mencapai kecepatan hingga 10 megabit per second. Nah, artinya tugas-tugas yang biasanya itu lama seperti download film, mengupload film, download games yang ukurannya hingga puluhan hingga ratusan giga, ataupun seperti backup data, sekarang akan memakan waktu yang lebih singkat dari sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah latensi rendah. Alasan lematan utama dalam kecepatan adalah latensi yang sangat rendah. Latensi ini merupakan penundaan antara pengiriman dan penerimaan informasi. Jadi misalnya untuk jaringan 4G itu latensinya sekitar 200 milisecond. Nah, ketika di teknologi 5G, latensi tersebut berkurang hingga menjadi 1 milisecond. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah bandwidth yang sangat tinggi. Di jaringan 5G dapat berjalan hingga rentang bandwidth yang lebih luas seperti ini, hingga 100 GHz dan seterusnya. Nah, bandwidth ini menandakan bahwa semakin banyak perangkat yang dapat dihubungkan untuk mengirim dan menerima data pada satu waktu bersamaan. Nah, kemudian apa sih tantangan yang dihadapi oleh 5G ini? Yang pertama adalah biaya infrastruktur yang sangat mahal, karena teknologi merupakan investasi dari teknologi sebelumnya, dan diperlukan banyak small cells atau perangkat kecil dan teknologi-teknologi seperti massive MIMO dan beamforming, sehingga otomatis membutuhkan banyak biaya. Kemudian yang kedua ada keamanan dan privasi. Nah, semakin banyak perangkat yang terhubung dengan teknologi ini, maka berarti resiko untuk peretasan dan pencurian data itu juga meningkat. Dan yang ketiga ada jangkauan sinyal yang terbatas. Seperti yang saya katakan tadi, frekuensi yang sangat tinggi yang dipakai tadi memiliki jangkauan sangat pendek dan mudah terhalang oleh tembok, sehingga butuh lebih banyak pemancar untuk cakupan yang sangat luas. Sekarang lanjut ke dalam prinsip kerja 6G. Jaringan 6G adalah teknologi seluler generasi ke-6 yang masih dalam tahap pengembangan dan penelitian, yang diperkirakan akan dapat digunakan di tahun 2030-an. Nah, teknologi ini akan menggunakan frekuensi yang lebih tinggi daripada 5G, yang kisarannya akan mencapai hingga
puluhan hingga ratusan terahertz, sehingga kecepatan internetnya akan jauh lebih cepat. Dan selain itu, 6G akan memanfaatkan kecerdasan buatan atau AI untuk membuat jaringan lebih pintar dan efisien. Nah, jaringan ini diharapkan bisa mendukung komunikasi holografik, virtual reality yang lebih realistis. Nah, untuk gambaran infrastrukturnya seperti ini, tersedia cloud core network, kemudian terhubung dengan AI steering, kemudian didistribusikan oleh edge core network, baru nanti didistribusikan ke pengguna. Nanti untuk aplikasinya juga bermacam-macam, bisa digunakan untuk brand computer interface, multisensori, dan masih banyak lainnya. Dan keunggulan dari teknologi 6G adalah yang pertama, kecepatan yang sangat ekstrim. Karena hingga diperkirakan kecepatan yang dimiliki hingga 1 terabit per second, jadi 1000 kali lebih cepat daripada 5G. Yang kedua, ada respon yang instan. Latensi yang hampir mendekati nol memungkinkan komunikasi secara real time yang lebih sempurna. Yang ketiga adalah teknologi yang lebih canggih. Nah, karena teknologi 6G akan mendukung komunikasi holografik, virtual reality, dan interaksi manusia mesin yang lebih maju, lebih advance. Kemudian yang tantangan yang dihadapi oleh 6G antara ada 3. Yang pertama adalah jangkau sinyal yang sangat pendek. Nah, sejalan dengan frekuensi yang lebih tinggi, jadi untuk jangkauan yang dimiliki oleh 6G itu lebih terbatas dan lebih terganggu. Yang kedua ada konsumsi energi yang sangat besar. Nah, teknologi ini akan membutuhkan daya lebih tinggi untuk berfungsi secara optimal karena membutuhkan banyak perangkat seperti tadi. Yang ketiga adalah regulasi yang belum jelas. Karena teknologi 6G itu masih dalam tahap penelitian, maka masih banyak diperlukan banyak standar dan aturan sebelum benar-benar bisa diterapkan. Oke. Selanjutnya untuk soal yang nomor 2, yaitu jelaskan prinsip kerja dari layanan internet berbasis satelit. Contohnya seperti Starlink. Dan jelaskan keunggulan dan kelemahan dari layanan tersebut. Mari kita jelaskan prinsip kerja dari internet berbasis satelit. Untuk penjelasannya, layanan internet satelit merupakan teknologi yang menyediakan akses internet menggunakan sinyal yang dikirim ataupun diterima oleh satelit yang berorbit di luar angkasa. Nah, tidak seperti internet kabel yang menggunakan fiber optik. Nah, teknologi ini bisa dijangkau oleh wilayah yang sulit mengakses internet kabel, seperti daerah laut ataupun daerah tertinggal atau pegunungan. Nah, cara kerjanya untuk menggunakan layanan internet satelit itu kita bisa menggunakan perangkat yang bisa terhubung internet seperti komputer, laptop ataupun handphone. Nah, kemudian kita pasangkan ke dalam modem antena parabola. Nah, nanti antena parabola ini mengirimkan request atau permintaan data ke satelit yang berada di orbit. Baik itu satelit yang ada di geostasioner yang jaraknya hingga 35.000 km dari bumi ataupun yang memakai orbit rendah. Low Earth orbit yang sekitar 500 hingga 2000 km dari bumi. Nah, satelit ini nanti mengirim sinyal ke stasiun bumi atau gateway yang terhubung ke jaringan internet global. Setelah diproses, nantinya stasiun bumi akan mengirim kembali ke satelit dan satelit meneruskan ke antena pengguna di bumi. Nah, contohnya ilustrasi yang disediakan oleh Starlink di perbandingan antara Starlink yang menggunakan low Earth orbit yang kisaran 500 km dari bumi itu memiliki latensi yang lebih rendah dibandingkan dengan geosatelit yang memiliki latensi yang lebih tinggi karena jarak tempuh yang lebih jauh. Nah, kemudian apa sih keunggulan dari internet satelit? Yang pertama, cakupannya yang sangat luas. Karena internet satelit dapat menjangkau daerah terpencil yang tidak memiliki akses jaringan fiber optik atau seluler. Kemudian yang kedua adalah instalasi yang relatif cepat. Nah, karena tidak perlu infrastruktur seperti pemasangan kabel, pematangan dan lain sebagainya, hanya cukup membutuhkan antena saja, antena parabola dan modem.
Nah, yang ketiga, mendukung mobilitas. Teknologi cocok untuk kapal, pesawat, dan kendaraan yang membutuhkan internet saat berbeda tempat. Jadi semisal, kita sedang berlayar memakai kapal feri yang tidak terjangkau oleh jaringan seluler maupun kabel. Nah, ini cocok sekali untuk menggunakan teknologi layanan jaringan satelit. Nah, lalu apa sih kelemahan dari internet satelit? Yang pertama, ada latensinya yang tinggi. Nah, jarak antara satelit dan pengguna dapat menyebabkan waktu respon yang lebih lambat, terutama pada eh, geostasioner satelit. Yang kedua adalah biayanya yang mahal. Nah, perangkat dan pelangganan satelit, internet satelit biasanya lebih mahal dibandingkan internet kabel atau fiber. Katakanlah ketika kita langganan internet kabel itu menghabiskan 150.000 per bulan, ketika kita langganan Starlink itu harganya mulai 750 per bulannya, ataupun kita menggunakan satelit geostasioner itu hingga jutaan, 1 sampai 2 juta per bulannya. Yang terakhir adalah eh, mudah terpengaruh oleh cuaca. Nah, gangguan seperti hujan lebat atau mendung itu dapat menambah sinyal dan mengurangi kualitas koneksi internet dari jaringan satelit. Kemudian kita masuk ke soal yang nomor 3. Jelaskan prinsip kerja dari Live Fidelity dan Visible Communication. Jelaskan keunggulan serta kelemahannya. Nah, buat yang belum tahu, Wi-Fi atau Live Fidelity adalah teknologi internet nirkabel yang menggunakan cahaya untuk mengirimkan data. Ini berbeda dengan Wi-Fi yang menggunakan gelombang radio. Nah, teknologi ini termasuk dalam VLC atau Visible Light Communication, yaitu sistem komunikasi yang menggunakan cahaya sebagai media pengiriman informasi. Nah, cara kerja dari Wi-Fi dan VLC itu pertama-tama data dikonversi menjadi sinyal cahaya yang sangat cepat melalui lampu LED. Nah, perubahan intensitas ini yang tidak terlihat oleh mata ya, itu dikodekan membawa informasi dan menyebar ke sekitarnya. Nah, perangkat seperti sensor khusus atau fotodetektor dapat menangkap cahaya yang dipancarkan oleh LiDAR. Nah, akhirnya sensor mengubah cahaya yang diterima menjadi sinyal digital yang nantinya bisa digunakan oleh perangkat seperti ponsel ataupun komputer. Nah, untuk ilustrasinya seperti berikut, jadi jaringan internet terkoneksi dengan lampu LED, kemudian lampu LED mengirim sinyal ke fotodetektor, kemudian apa namanya, fotodetektornya menerima data dan datanya diubah agar bisa diterima oleh komputer. Nah, apa sih keunggulan dari teknologi Wi-Fi dan VLC? Yang pertama adalah kecepatan yang super cepat. Nah, bisa mencapai kecepatan hingga 224 gigabit per second, yang dimana kecepatannya jauh lebih cepat daripada Wi-Fi. Dan lebih aman. Yang kedua lebih aman, karena sinyal yang dipancarkan hanya ada di dalam ruangan dan tidak bisa menembus dinding, sehingga sulit diretas oleh orang luar. Dan yang ketiga, tidak mengganggu gelombang lain. Nah, cocok digunakan untuk tempat seperti rumah sakit ataupun pesawat karena tidak mengganggu sinyal yang lainnya. Yang ketiga adalah hemat energi, karena menggunakan lampu LED yang bisa digunakan untuk penerangan sekaligus untuk pengiriman data, sehingga tidak membutuhkan energi yang lain. Kemudian kelemahan dari teknologi Wi-Fi dan VLC, yang pertama tidak bisa menembus dinding. Nah, karena cahaya menyebar hanya di dalam satu ruangan, jadi setiap ruangan itu harus ada pemancarnya sendiri. Yang kedua, harus ada cahaya. Nah, jika lampunya mati atau terhalang oleh benda, maka sinyalnya akan terputus. Kemudian, Wi-Fi juga mudah terpengaruh oleh cahaya yang lain. Entah itu cahaya matahari atau cahaya lampu yang lain, itu bisa mengganggu koneksi dari Wi-Fi. Dan yang terakhir, teknologi ini belum banyak digunakan. Nah, karena teknologi Wi-Fi termasuk teknologi yang masih baru dan belum tersedia secara luas seperti Wi-Fi. Oke, untuk soal yang nomor 4, jelaskan cara kerja IoT berbasis wireless technology.
dan berikan contoh penerapan dan keunggulannya. Jadi untuk IoT atau Internet Things merupakan sistem perangkat yang saling terhubung melalui internet untuk berbagi data secara otomatis. Untuk IoT yang berbasis wireless teknologi menggunakan jaringan nirkabel seperti Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, LoRa, dan sinyal 5G untuk menyambungkan perangkat nirkabelnya. Untuk cara kerjanya yaitu si perangkat-perangkat IoT ini nanti memiliki sensor, entah itu sensor cahaya, sensor gerakan, inframerah, suhu, kelembapan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian dikumpulkan datanya terlebih dahulu. Nah, kemudian sensor-sensor ini mengirimkan datanya melalui Wi-Fi atau Bluetooth atau jaringan wireless lainnya, kemudian dikirim ke server ataupun cloud. Nah, nanti data yang sudah dikirim ke server atau cloud ini akan diproses dan dianalisis. Dan hasil proses dan analisisnya ini nanti dikirimkan ke perangkat output seperti LCD, dashboard smartphone, dashboard laptop, komputer, agar nantinya si pengguna dapat memantau dan mengontrol perangkat-perangkat IoT-nya. Dan untuk penerapan IoT wireless itu ada banyak, contohnya seperti smart home. Alat-alat seperti lampu, AC, TV, ini nanti bisa disambungkan dengan teknologi IoT agar bisa diakses melalui aplikasi ponsel. Nah, kemudian di di bagian agrikultur itu bisa diterapkan juga seperti IoT untuk sensor tanah, untuk memantau kelembapan tanah sehingga kita bisa tahu nih kapan bisa menyiram tanaman. Kemudian juga bisa diaplikasikan ke bidang kesehatan. Contohnya seperti teknologi smartwatch itu bisa mendeteksi atau mengukur detak jantung. Kemudian untuk keunggulan dari IoT berbasis wireless antara yang pertama bisa akses dan dikontrol kapan saja dan di mana saja melalui aplikasi. Yang kedua, dapat melakukan analisis data secara akurat karena perangkat IoT aktif secara 24 jam sehingga data real time-nya dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Kemudian yang ketiga, bisa menambah efisiensi karena perangkat IoT dapat dikendalikan secara otomatis. Dan yang terakhir, instalasi perangkatnya lebih mudah karena tidak perlu kabel, cukup menggunakan Wi-Fi atau jaringan kabel lainnya. Oke, mungkin cukup dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.